Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat, bahagia, dan ceria ya. Dan juga saya mau mengingatkan nih, kalian harus tetap semangat dalam menjalani pembelajaran walaupun pembelajarannya tidak secara langsung tapi secara LDR. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi praaksara. Kira-kira kalau pelajaran praaksara itu membahas apa saja ya? Oke, di dalam materi praaksara ini saya akan membagi menjadi beberapa video. Fungsinya untuk memudahkan kalian dan biar kalian gak pusing-pusing amat gitu loh mengenai materi praaksara ini. Langsung saja kita masuk ke sub materi yang pertama. Oke, ini kita akan mulai materi masa praaksaranya. Mohon maaf apabila ada perubahan cahaya. Sebentar, saya ngeblank. Oke. Nah, jadi mohon maaf ada perubahan cahaya karena menggunakan kamera yang berbeda. Kita langsung saja mulai ke slide selanjutnya. Kita mulai ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari praaksara. Apakah kalian sudah tahu arti dari praaksara? Mungkin kalau yang rajin baca ya udah tahu Bu, praaksara itu ya artinya ini gitu. Tapi kalau yang nggak tahu ya udahlah, apalah sekarang dijelasin ini gitu kan. Oke. Nih di depan sebelum saya menjelaskan pengertian dari praaksara, ada 3 istilah yang sering digunakan di materi pelajaran sejarah Indonesia. Kira-kira menurut kalian praaksara, prasejarah, dan juga nirleka itu memiliki makna yang sama atau tidak? Kalau misalkan iya, coba dijawab dalam hati, iyanya kenapa, terus kalau tidak, tidaknya itu kenapa. Oke, tapi langsung saja, karena saya baik hati, saya akan langsung memberitahu apakah ketiga istilah ini memiliki arti yang sama atau tidak. Jadi, jika dilihat dari pengertiannya, praaksara itu berasal dari kata pra dan aksara. Pra itu artinya sebelum, sedangkan aksara itu tulisan. Jika dilihat dari katanya, sebelum tulisan, tentu masih bisa kita teliti ya, apa saja sih hasil-hasil peninggalan dari manusia sebelum adanya tulisan. Gitu. Tapi kalau misalkan prasejarah, pra itu kan artinya sebelum. Sedangkan sejarah itu artinya masa lalu. Kira-kira apa sih yang bisa kita bahas mengenai sebelum masa lalu? Kira-kira bisa kalian teliti atau tidak? Ya, menurut saya sih ini masih kurang tepat ya, karena kalau misalkan dilihat dari katanya, prasejarah itu kan sebelum masa lalu. Nah, kita mau membahas apa? Oke. Selanjutnya ada juga nirleka. Nah, nirleka ini, nir itu artinya tanpa, leka itu artinya tulisan. Nah, dari ketiga istilah ini, praaksara, prasejarah, dan nirleka, yang artinya hampir sama adalah masa nirleka dan masa praaksara. Nah, ini juga karena pengertiannya hampir sama, sering juga disamakan gitu loh. Oke, saya pindah duduk dulu. Nah, jadi kita simpulkan praaksara dan nirleka itu memiliki arti yang sama, yaitu membahas mengenai masa di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, ini mempunyai arti yang sama, sedangkan prasejarah sekarang sudah tidak digunakan lagi istilah prasejarah ini karena tadi dilihat dari pengertiannya, bisakah kita meneliti masa di mana belum ada masa lalu? Seperti itu. Jadi lebih cocok memang untuk materi zaman dulu, manusia-manusia yang zaman dulu itu memang lebih cocok menggunakan kata praaksara atau masa nirleka. Walaupun manusia belum mengenal tulisan pada saat itu, tapi manusia sudah bisa berkembang, bisa berpikir bagaimana cara mereka merekam dan juga mengabadikan hasil-hasil kebudayaannya. Yang hasil kebudayaannya itu bisa kita lihat sekarang ya, peninggalan-peninggalannya. Selanjutnya di sini ada pembagian praaksara. Pembagian praaksara ini sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian, ada geologi dan ada arkeologi. Tapi yang akan kita bahas berdasarkan geologinya terlebih dahulu. Nah, di dalam PowerPoint ini sebenarnya saya sudah memberikan informasi yang sesingkat mungkin agar kalian lebih mudah memahami. Ya, semoga kalian sih bisa paham ya. Oke, selanjutnya nih. Jadi geologi itu apa sih? Geo itu adalah bumi. Kalau logi itu biasanya digunakan untuk bahasa keilmuan. Geologi itu melihat pembagian zaman praaksara itu berdasarkan perkembangan bumi. Jadi dari awal terbentuknya bumi sampai bumi bergerak dan terus bergerak. Nah, nanti kita akan bahas pada saat bumi bergerak itu
zaman praaksaranya mengalami apa sih, apa saja sih yang ada, dan pembagiannya seperti apa. Nah, di sini ada pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada Azoikum, ada Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Kita akan bahas satu persatu. Di masa Azoikum, ada juga yang mengatakan Archaezoikum. Itu sama saja istilahnya, karena sama-sama disebut juga karena sama-sama disebut zaman awal atau zaman tertua. Kenapa? Karena pada zaman Azoikum ini, tahap pembentukan kulit bumi dan juga tahap proses pembentukan hidrosfer dan juga atmosfer bumi. Karena dua alasan yang B dan C ini menyebabkan belum ada tanda-tanda kehidupan di zaman Azoikum. Karena kalau dipikir-pikir, ini kan tahap pembentukan bumi. Kulit bumi itu kan panas ya. Mana ada manusia yang bertahan di bukan cuaca, di keadaan yang sangat panas gitu loh. Tidak akan ada yang mampu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada zaman Paleozoikum. Ada juga yang mengatakan Paleozoikum, itu sama saja karena artinya sama-sama zaman primer, zaman kehidupan awal. Oke, jadi di zaman Paleozoikum ini keadaan bumi masih belum stabil, iklimnya masih berubah-ubah, masih sangat panas, dan curah hujannya masih sangat besar. Ketika bumi itu kan bergerak ya, bumi selalu bergerak, muncullah daratan yang sangat luas yang bernama Pangea. Oke, nah Pangea ini dulu merupakan gabungan dari 6 benua kecil, yaitu ada Amerika Utara, Eurasia, Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia. Namun karena iklimnya masih berubah-ubah, keadaan buminya belum stabil dan selalu bergerak, terpecahlah si Pangea ini menjadi Laurasia dan Gondwana. Laurasia itu bagian utaranya, Gondwana di bagian selatannya. Karena terbagi menjadi 2, benua-benua kecil yang tadinya 6 itu tergabung menjadi satu daratan, terpecah juga. Di Laurasia ada 2 benua kecil, yaitu ada Amerika Utara dan juga ada Eurasia, yang ketika bumi terus bergerak, Eurasia ini juga terpecah menjadi benua Eropa dan juga benua Asia. Selanjutnya ada Gondwana. Nah, di Gondwana ini ada Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia. Oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa di zaman Paleozoikum ini disebut juga dengan zaman kehidupan awal. Ini disebabkan karena sudah adanya atau munculnya amfibi dan juga jenis ikan. Jenis-jenis ikan yang ukurannya pada saat itu masih sangat besar. Jadi karena pengaruh dari iklim yang ada di bumi. Terus juga selain ada amfibi dan banyak jenis ikan, ada juga makhluk-makhluk bersel satu seperti amuba, dan juga ada invertebrata tulang lunak. Setelah ada Azoikum, lalu beralih ke Paleozoikum, ini juga masuk ke zaman yang ketiga, di zaman di pembagian zaman berdasarkan geologi. Ini ada zaman Mesozoikum. Meso itu artinya tengah. Jadi ini merupakan zaman tengah, zaman pertengahan dari pembagian zaman berdasarkan geologi. Disebut juga dengan zaman sekunder, zaman yang kedua. Oke, kenapa sih disebut zaman yang kedua? Padahal ini masuknya zaman yang ketiga. Karena pada zaman Azoikum itu benar-benar hanya awal pembentukan bumi. Oke, jadi dilihat dari zaman kehidupannya, ini zaman kehidupan yang sekunder, yang kedua. Oke, pada saat zaman sekunder itu kondisi bumi sudah mulai stabil dan curah hujan sudah mulai stabil juga. Lalu kehidupannya berkembang sangat pesat. Kenapa? Karena munculnya hewan-hewan reptil raksasa yang sering disebut juga dengan dinosaurus. Lalu juga munculnya burung-burung besar dan juga banyak tumbuhan berbunga. Zaman Mesozoikum ini juga disebut juga dengan zaman reptil karena selain ada dinosaurus muncul juga ular-ular yang berukuran besar. Oke, selanjutnya kita ada di zaman yang terakhir,
kita pindahkan dulu muka saya ke sebelah kiri ujung. Oke, kiri tengah ternyata. Jadi di zaman Neozoikum itu ada juga yang menyebutkan Kanozoikum. Disebut juga dengan zaman kehidupan baru. Oke, di zaman kehidupan baru ini ternyata dibagi menjadi dua, tersier dan kuarter. Nah, di kuarter nanti dibagi juga menjadi dua bagian. Perlu diketahui, dari zaman Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum itu pasti di akhir zamannya mengalami suatu perubahan. Di zaman Neozoikum ini, kenapa disebut zaman kehidupan baru? Karena pada saat itu hewan-hewannya sudah mulai ukurannya sudah mulai sama dengan yang ada dengan hewan-hewan yang ada pada saat ini gitu. Jadi dinosaurus sudah mulai tidak ada karena adanya perubahan iklim. Jadi di akhir zaman Mesozoikum dan berubah menjadi Neozoikum itu iklimnya berubah menjadi dingin karena dinosaurus itu berkulit tebal dan juga karena mungkin berdarah dingin menyebabkan dinosaurus tidak bisa beradaptasi dan mulai punah di zaman Mesozoikum akhir. Dan di zaman Neozoikum bagian tersier ini rangkaian Indonesia sudah mulai terbentuk, hanya saja ada beberapa pulau yang benar-benar masih membentuk satu daratan. Lalu setelah itu muncul hewan-hewan primata seperti orang utan, seperti monyet dan lain sebagainya. Muncul juga hewan-hewan mamalia dan juga burung yang tidak bergigi yang contohnya itu ada burung unta. Selain itu, muncul fauna laut yang bentuknya mirip dengan yang ada pada saat ini. Karena kenapa sih bentuk dari hewan itu berubah-ubah? Karena seingat saya perubahan ukuran hewan, jenis-jenis hewan itu dipengaruhi oleh iklim yang ada di daerah tersebut, iklim yang ada di bumi. Tuh. Nah, kita masuk ke pembagian zaman Neozoikum bagian kuarter yang dibagi juga menjadi dua klaster, ada Pleistosen, ada Holosen. Di Pleistosen ini, bumi mengalami zaman es dan juga sudah muncul adanya manusia. Terjadi persebaran manusia purba di zaman Pleistosen. Nah, sedangkan di Holosen, tadi kan di Pleistosen itu zaman es ya. Ya, seperti kita ketahui, bumi kan iklimnya akan selalu berubah. Nah, pada saat zaman Holosen ini tidak lagi mengalami zaman es, sehingga esnya mulai mencair, permukaan air lautnya naik, dan ini menyebabkan Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan terpisah oleh laut, tapi masih membentuk kepulauan Indonesia. Lalu, terjadi perubahan yang sangat pesat dari manusia purba menjadi manusia modern seperti kita sekarang ini.